Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sangat dijaga selama janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan janji akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Beliau lahir layaknya manusia dan wafat sebagaimana juga semua manusia. Tetapi siapa yang mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyisakan janji dengan sahabatnya yang belum sempat dipenuhi hingga beliau wafat? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia biasa, namun sang pembawa risalah ini memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda dengan manusia lainnya. Beliau dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan serta panutan utama bagi setiap muslim dalam akhlak, ilmu dan agama. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih menyisakan janji kepada sahabatnya yang belum sempat ia penuhi. Sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menjanjikan sebagian harta jizyah dari Bahrain kepada sahabatnya yaitu Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Harta jizyah sendiri merupakan harta atau pajak yang diambil dari ahli zimah atau orang-orang non-muslim yang dilindungi negara. Seperti yang diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugasi seorang sahabat bernama Al-Aula Al-Hadrami untuk mengirimkan harta jizyah tersebut ke Madinah. Namun hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Hadrami yang ditugasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata tidak juga mengirimkan harta tersebut. Hal ini dikisahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, kalau harta dari bahan datang aku akan berikan kepadamu segini, segini, segini. Harta debaran itu tak kunjung tiba, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika harta itu datang, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berseru, siapa yang pernah terikat janji atau piutang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan datangi kami, kata Jabir radhiyallahu an. Lalu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadaku demikian. Demikian Abu Bakar radhiyallahu an lalu meraup harta tersebut untukku. Setelah kuhitung ternyata ada 500. Ia berkata kepadaku, ambillah 2 kali darinya. Dari cerita tersebut keteladanan yang dilakukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait jenazah tidak berlebihan. Karena pemenuhan janji sesama manusia akan terbawa meski yang terlibat telah wafat. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, tepati janji karena janji itu dimintakan pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Oleh karena itu sangat penting memberikan pengumuman di masjid tentang masalah hutang piutang dan masalah muamalah lain yang berkaitan saat menyalatkan jenazah, sehingga bisa berurusan langsung dengan pihak keluarga. Terkait hal ini, sejalan dengan pengalaman hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada 4 tanda ini pada diri seseorang maka ia seorang munafik. Murni siapa saja yang terdapat salah satu tanda ini padanya maka unsur kemunafikan ada padanya, hingga ia meninggalkan tanda tersebut. Jika diberikan amanat ia mengkhianatinya, jika berbicara ia berdusta, jika menyepakati perjanjian ia melanggarnya, jika ketika ia melakukan kebatilan. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari desa tersebut sebenarnya mengajarkan umat Islam agar siapapun dan juga sahabat atau penerusnya istiqomah dalam memenuhi janji atau kesepakatan yang pernah dibuat. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ini
bisa menjadi cerita teladan bagi umat Islam sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.